Saudara, Israel Lebanon akan kembali menggelar perundingan di Washington DC pada pekan ini. Ada 3 tujuan Lebanon, yakni mengakhiri perang, menyudahi pendudukan Israel di selatan Lebanon, dan memulihkan kedaulatan Lebanon. Sedangkan Israel mengajak Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah yang dianggap sebagai penghambat perdamaian. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan daring pakar intelijen CIDI Anton Aliabas. Selamat malam, Mas Anton. Malam, Mbak Valen. Ya, seberapa serius negosiasi ini terjadi, Mas, dan apa pengaruhnya terhadap perdamaian kedua negara? Pertama, ya harus dipahami bahwa perundingan antara pemerintah Lebanon dengan pemerintah Israel itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan konflik antara Hizbullah dengan Israel. Mengapa? Karena memang salah satu pihak yang bertikai yang namanya Hizbullah tidak diajak duduk di meja perundingan. Itu satu. Kedua, harus dipahami juga bahwa Israel ketika dia melakukan serangan ke wilayah Lebanon Selatan itu dianggap tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kenapa demikian? Karena di dalam kesepakatan awal itu yang tanggal 14 kemarin itu disebutkan bahwa Israel boleh untuk melakukan serangan atas nama membela diri gitu. Jadi ini memang dimungkinkan dari awal. Jadi memang ada loop ya, ada loop yang memang sengaja dibuat bahwa mereka sengaja dibolehkan untuk melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Yang ketiga, yang juga kacau aja adalah tidak lama berselang dari 14 lalu itu Israel itu mengeluarkan peta baru wilayahnya. Itu di mana mereka kemudian memperlebar tadi yang disebutkan, memperlebar buffer zone. Buffer zone itu adalah sebenarnya kebijakan Israel yang sebenarnya dilakukan di Gaza kemudian diterapkan di Lebanon. Jadi ada zona gitu di mana kemudian mereka bisa melakukan pendudukan. Dan itu zona baru itu yang tadi disebutkan itu 5 sampai 10 kilometer masuk ke wilayah Lebanon Selatan dan itu panjangnya dari masuk dari wilayah timur ke barat gitu. Jadi ini yang kemudian bagi saya kemudian menjadi aneh ya tentang perundingan yang nanti akan dilakukan perundingan kedua bahwa kemudian bahwa sebenarnya mereka bersepakat dua itu adalah untuk melawan Hizbullah. Ini mengingatkan saya tentang ketika Afghanistan. Bagaimana Oke. kemudian pemerintah Afghanistan kala itu bersama Amerika Serikat ingin memerangi Taliban gitu. Tapi apakah itu selesai konfliknya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena pihak yang bertikai tidak diajak untuk duduk berunding. Nah, Mas Anton, kemudian kalau menjawab sarannya Presiden Perancis Emmanuel Macron yang bilang bahwa Israel itu baiknya tarik pasukan dan senjata Hizbullah ini baiknya dilucuti Lebanon dalam untuk menjaga gencatan senjata secara permanen. Ini bagaimana kemungkinannya? Mereka sudah pernah melakukan gencatan senjata gitu ya kan dan kemudian berakhir dengan sendirinya ketika mereka melakukan serangan gitu ya. Jadi Israel itu tidak pernah ingin keluar dari situ. Israel itu sudah punya mimpi namanya The Greater Israel. Jadi memang punya ambisi untuk melakukan ekspansi maupun melakukan pendudukan wilayah negara lain. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel saat ini dengan menduduki wilayah Lebanon Selatan kan itu sudah diutarakan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akhir bulan lalu ini bahwa dia ingin menduduki dan ingin memperlebar buffer zone dan itu dilakukan setelah adanya gencatan senjata dilansir petanya gitu. Jadi bagi saya kemudian apakah mereka ingin keluar ya indikasi keluarnya nggak ada justru ingin pengen memperlebar itu satu. Kedua, bagaimana kemudian kita ingin melucuti pelucutan itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita ada kesepakatan damai bukan cerita tentang gencatan senjata kita nggak bisa bicara tentang pelucutan senjata gitu ya demilitarisasi gitu ya. Pelucutan senjata itu hanya bisa dilakukan ketika sudah terbangun yang namanya kesepakatan damai. Kesepakatan damainya jadi sering dilanggar. Jadi ini kan ngomong tentang konflik antara Hezbollah dan Israel ini kan saling ada ketidakpercayaan pada dua pihak nih. Bahwa yang satu ingin memusnahkan Hezbollah, Hezbollah ingin memusnahkan Israel. Itu kan akan sulit. Ini soal zero sum, bagaimana kedua pihak ingin saling mengalahkan gitu. Baik, Jadi berarti negosiasi nanti di Washington itu justru akan memperkeruh situasi di Lebanon, Mas, menurut Anda? bukan memperkeruh, bagi saya itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena pihak yang bertikai yang namanya Hizbullah tidak diajak Diajak. duduk serta. Iya, dan justru kan yang tadi ingin disampaikan adalah bagaimana kemudian dua pihak itu, baik pemerintah Lebanon dan juga Israel, bekerja sama untuk memerangi Hizbullah. Itu mah namanya ingin membuat kekacauan di Lebanon gitu. Itu yang semestinya sadar gitu dari pemerintah Lebanon. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun misalnya Presiden Lebanon, Yosef Aoun itu sudah bilang bahwa penyelesaian antara Israel dan Lebanon ini harus dipisahkan ya dengan cerita tentang penyelesaian konflik Iran gitu. Jadi dia udah
udah memisahkan, ya. Presiden juga udah memisahkan bahwa kesepakatan damai yang ini itu beda dengan Iran. Pokoknya kalau yang Iran, Iran, yang Lebanon, Lebanon gitu. Jadi bagi saya ada upaya untuk mencoba memutus dari pemerintah Lebanon karena dia tahu konsekuensinya gitu. Jadi memang Israel juga melakukan serangan kepada Beirut gitu ya. Dan lain-lain itu dalam rangka apa? Untuk menekan pemerintah yang sah. Agar apa? Untuk sama-sama menekan Hizbullah. Problemnya kan apakah mereka mampu melawan Baik. Hizbullah? Nah, itu lain hal gitu. Oke, singkat saja, apa dampaknya kalau pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai? Ya, kalau kesepakatan bagi saya sih tercapai aja. Soalnya kan ini tidak melibatkan semua pihak yang bertikai, Mbak. Masalahnya, apakah ada dampak untuk menciptakan perdamaian atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Kalau ingin menciptakan perdamaian, maka semua pihak yang bertikai harus diajak duduk serta. Jadi bagi saya, pembicaraan yang nanti itu yang akan dilakukan di Washington itu dalam konteks mereka ingin bekerja sama memerangi Hizbullah. Jadi bukan dalam konteks menciptakan perdamaian, tapi bagaimana bersama-sama ingin memerangi Hizbullah. Jadi apakah memang tujuan kalau udah ngomong tentang memerangi Hizbullah, pasti tujuannya bukan cerita untuk perdamaian. Ini Oke, ceritanya adalah bagaimana mereka bersatu untuk melawan musuh bersama yang namanya Hizbullah. Itu yang ingin baik. ditunjukkan dalam kesepakatan ini, Mbak. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami, Pakar Intelijen for Intermestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Ali Abbas. Terima kasih Mas sudah berbagi pandangannya.